Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya, kita semua mengucapkan Alhamdulillah. Sehingga sampai saat ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita semua bisa mengikuti aktivitas kita di rumah, ya. Utamanya aktivitas kita tentang dalam menerima pelajaran jarak jauh atau BDR. Nah, baiklah anak sekalian, sebelum kita mulai sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu kepada kita dan senantiasa memberi kepahaman yang benar kepada kita semua. Nah, baiklah Anda sekalian, tidak memperpanjang mukadimah, jadi Ustaz langsung saja. Sebelum Ustaz mulai, saya ucapkan sobahul khair, sobahun nur. Nah, baiklah Anda sekalian, semoga dengan Ananda memperhatikan video ini, pembelajaran jarak jauh ini, nanti setelah pembelajaran ini Ananda bisa mengerti tentang beberapa perubahan energi yang terjadi di sekitar kita. Nah, itu harapan Ustadz. Setelah Ananda menonton video ini, Ananda memahami perubahan energi yang terjadi di sekitar kita. Baiklah Ananda sekalian, kita mulai saja. Yang pertama, energi listrik, ya. Yang pertama, energi listrik bisa berubah menjadi energi bunyi. Kemudian energi listrik bisa berubah menjadi energi gerak. Kemudian energi listrik bisa menjadi energi panas, ya. Kemudian energi listrik bisa berubah menjadi energi cahaya. Nah, begitu Anda sekalian. Nah, baiklah, pada musim pandemi ini hendaknya, ya, Anda sekalian, kita selalu menjaga kesehatan kita, terutama dengan berolahraga dan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Nah, dalam bercerita tentang makanan, pernahkah Anda melihat umpamanya orang tua di rumah menanak nasi, ya. Orang tua sekarang, orang tua kita dalam memasak nasi itu menggunakan biasanya magic comb, ya kan, atau magic jar. Nah, kenapa nasi di dalam magic comb itu bisa panas, bisa masak? Karena magic comb ada energi panasnya. Kenapa dia bisa panas? Karena adanya energi listrik. Jadi magic comb itu bisa panas karena adanya energi listrik. Berarti magic comb itu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, kemudian oven begitu juga, nah, ya, oven, ya. Ya, oven listrik atau kompor listrik. Nah, itu adalah contoh energi listrik berubah menjadi energi panas. Kemudian energi listrik berubah menjadi energi gerak. Nah, contohnya Anda bisa menyebutkan, salah satu contohnya adalah blender. Nah, itu pasti ada di rumah blender, ya kan? Jelas di rumah Anda pasti ada blender. Nah, kenapa blendernya bisa bergerak atau berputar? Itu karena adanya energi listrik. Jadi blender adalah contoh perubahan energi listrik menjadi energi putar. Apalagi contohnya, ada kipas angin. Kipas angin itu dicolokkan ke listrik maka dia berputar. Nah, jadi blender, kemudian kipas angin, ya. Ada bor juga, dia berputar kan, bor itu, mata bor berputar. Nah, itu adalah contoh energi listrik menjadi energi putar. Kemudian energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Nah, contohnya lampu listrik, ya kan, lampunya kita kita colokkan, kita pasang, kemudian kita cetek, gitu, ya, begitu, ya, bahasa kita, maka lampunya akan menyala. Namanya lampu menyala itu adanya energi listrik berubah menjadi adanya energi listrik. Dengan adanya energi listrik maka dia berubah menjadi energi cahaya. Kemudian ada lagi energi listrik berubah menjadi tadi sudah, ya, energi listrik berubah menjadi energi cahaya, energi listrik berubah menjadi energi gerak, energi listrik berubah menjadi energi panas, ya. Yang selanjutnya, yang keempat, energi listrik berubah menjadi energi bunyi.
Contohnya televisi, ya. Televisi itu berbunyi karena adanya aliran listrik, ya. Kemudian ada radio, ya. Ada tape recorder, nah begitu. Bahkan sampai telepon genggam kita juga, ya kan. Telepon genggam kita bisa berbunyi karena adanya energi listrik tadi. Nah, baiklah Anda sekalian. Kemudian perubahan apalagi, perubahan energi apalagi terjadi di sekitar kita, yaitu energi gerak berubah menjadi energi bunyi. Nah, jadi tadi energi listrik sudah kita bahas. Energi listrik bisa berubah menjadi energi gerak panas, energi listrik bisa berubah menjadi energi bunyi, energi listrik bisa berubah menjadi energi gerak, ya, energi panas, energi bisa menjadi energi listrik bisa berubah menjadi energi gerak, energi listrik bisa berubah menjadi energi panas, energi listrik bisa berubah menjadi energi bunyi, ya. Kemudian energi listrik bisa berubah menjadi energi cahaya. Nah, yang selanjutnya perubahan energi yang terjadi di sekitar kita adalah energi gerak berubah menjadi energi bunyi. Nah, jadi sesuatu benda itu kita gerakkan maka dia akan berbunyi, ya. Nah, apa contohnya? Yang mudah saja gitar ya. Gitar kalau dipetik maka dia akan berbunyi. Jadi ini adalah salah satu contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Kemudian ada lagi perubahan energi, ya, energi zat kimia, ya, zat kimia. energi zat kimia. Zat kimia ini ada terdapat di dalam baterai, ya, terdapat di dalam makanan. Nah, contoh mobil mainan, ya, dia bergerak. Kenapa? Karena adanya baterai. Nah, baterai di dalam itu mengandung zat kimia, ya. Jadi karena ada baterai tadi, maka mainan itu bisa bergerak. Nah, kemudian zat kimia juga, nah ya, bisa berubah menjadi energi kimia bisa berubah menjadi energi gerak. Contohnya mobil mainan. Kemudian energi kimia bisa berubah menjadi energi cahaya. Senter, ya kan, senter. Nah, karena adanya baterai, di dalam baterai itu ada zat kimia, kita nyalakan maka dia akan menyala. Nah, kemudian zat kimia itu juga ada pada makanan. Nah, ini biasanya kalau kita konsumsi maka dalam tubuh kita ini fungsinya bisa menghangatkan tubuh kita, bisa membuat kita bergerak, bisa membuat kita bersuara, ya kan. Nah, Ustadz bersuara ini karena adanya energi yang ada dalam tubuh. Nah, begitu juga dengan Anda bisa bersuara karena adanya energi kimia dalam tubuh kita. Nah, begitu Anda sekalian. Nah, mudah-mudahan ini mungkin sudah terlalu panjang videonya. Insya Allah sama-sama kita berdoa semoga wabah ini, pandemi ini cepat berakhir, sehingga kita semua ya bisa belajar di sekolah seperti biasanya. Sungguh kami Ustadz dan Ustazah semuanya sangat ingin bertemu dengan Anda semuanya, sangat merindukan Anda semuanya, ya. Tapi bagaimanapun ini tidak bisa kita paksakan, ya. Dan mari sekali lagi sama-sama kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Nah, Anda sekalian, di akhir pembelajaran kita ini ada latihan untuk Ananda. Itu latihannya di halaman 45, ya. Oke. Latihan Ananda ada di halaman 45. Itu soalnya ada 3, 1, 2, dan 3. Itu saja soalnya, sampai 3, ya. Silakan Ananda isi, dan jangan lupa Ananda sekalian baca buku temanya di rumah, ulang hafalannya dan perkaliannya, dan yang paling penting adalah jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Lebih kurang Ustaz mohon maaf atas segala kesalahan. Sekali lagi Ustaz sampaikan mohon maaf dalam penjelasan Ustaz ada kata-kata Ustaz yang salah. Sekali lagi Ustaz mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.